Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Hidayat dengan nomor BP B11616152610317. Saya berasal dari kelas Sistem Informasi 6 dengan matkul analisa perancangan sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam perancangan use case diagram. Yang pertama, tahapan proses identifikasi. Pertama, tafsir admin bertanggung jawab untuk pengolahan data barang, data supplier, data pelanggan, dan data transaksi. Melakukan tugas seperti simpan, edit, hapus, dan exit saat mengolah data. 3. Berperan sebagai pengguna utama yang melakukan operasi penting dalam sistem. Kedua, yaitu pimpinan membutuhkan laporan yang dihasilkan dari transaksi untuk mengawasi kinerja. Perusahaan bertanggung jawab untuk menganalisa laporan dan mengambil keputusan strategis berdasarkan informasi dari sistem. 3. Pelayan bertanggung jawab untuk membantu pelanggan menginput data transaksi. 4. Yaitu pelanggan melakukan transaksi jual dan beli, dan pelanggan memiliki kartu diskon untuk transaksi berikutnya. Kedua, yaitu menentukan tahapan aktor yang terlibat. Aktor yang terlibat hanyalah kasir admin. Kasir bertindak sebagai aktor utama yang melakukan sebagian besar aktivitas dalam sistem. Dia bertanggung jawab untuk pengolahan data barang, data supplier, data pelanggan, dan data transaksi. Kasir juga melakukan tugas seperti simpan, edit, hapus, exit saat mengolah data. Ketiga, yaitu tahapan aktivitas use case, di mana yang pertama aktivitas use case login, merupakan proses login yang dilakukan masing-masing user. 2. Aktivitas use case pengolahan data barang oleh kasir admin, merupakan proses pengolahan data barang di mana meliputi input data barang, simpan data barang, edit data barang, hingga hapus data barang. 3. Aktivitas use case pengolahan data supplier oleh kasir admin, merupakan proses pengolahan data supplier di mana meliputi data supplier, simpan data supplier, edit data supplier, hingga hapus data supplier. 4. Aktivitas use case pengolahan data pelanggan oleh kasir admin, yang merupakan proses pengolahan data pelanggan di mana meliputi input data pelanggan, simpan data pelanggan, edit data pelanggan, hingga hapus data pelanggan. Untuk pelanggan yang telah terdaftar, maka dia akan mendapatkan diskon. 5. Aktivitas use case pengolahan data transaksi oleh kasir admin, merupakan proses pengolahan data transaksi di mana meliputi input data transaksi, simpan data transaksi, edit data transaksi, hingga hapus data transaksi. 6. Aktivitas use case pembuatan laporan oleh kasir admin, merupakan proses di mana kasir admin membangkitkan laporan data barang, laporan data supplier, laporan pelanggan, dan laporan transaksi, dan dapat mengirimkan laporan yang itu pada pimpinan. 7. Aktivitas use case logout oleh kasir, proses di mana user yang ada telah keluar. Lanjut, tahapan keempat, menciptakan skenario use case berdasarkan case yang didefinisikan. Yang pertama, aksi aktor, skenario normal. 1. Memasukkan username, password. Reaksi sistem pemeriksaan dari sistem untuk username dan password telah diinputkan. 3. Masuk ke dalam tampilan aplikasi untuk pengolahan data penjualan. Aksi aktor, skenario alternatif. 1. Memasukkan username dan password, pemeriksaan dari sistem untuk username dan password yang telah diinputkan. 3. Username dan password tidak valid. 4. Memasukkan username dan password yang valid. 5. Pemeriksaan dari sistem untuk username, password yang telah diinputkan. 6. Masuk dalam tampilan aplikasi untuk pengolahan data penjualan. Lanjut, nama use case simpan pengolahan data penjualan meliputi barang, supplier, pelanggan, hingga transaksi. Aksi aktor, skenario normal. 1. Pengguna memasukkan atau input data yang ingin disimpan. 2. Sistem akan memvalidasi data untuk disimpan. 3. Sistem menyimpan data ke database. 4. Sistem memberikan konfirmasi bahwa data yang telah diinputkan sudah tersimpan. Aksi aktor, skenario alternatif. 1. Pengguna memasukkan input data yang ingin disimpan. 2. Sistem akan memvalidasi data untuk disimpan. 3. Validasi
data untuk disimpan gagal, maka sistem akan memberikan konfirmasi bahwa ada kesalahan menginput data. Selanjutnya, pengguna memperbaiki input data yang ingin disimpan. 5. Sistem akan memvalidasi data untuk disimpan kembali. 6. Sistem menyimpan data ke dalam database. 7. Sistem memberikan konfirmasi bahwa data yang telah diinput sudah tersimpan. Nah, lanjut, nama use case edit pengolahan data penjualan yang meliputi barang, supplier, pelanggan, dan transaksi. Faktor skenario normal, pengguna memilih data yang telah disimpan untuk dilakukan proses edit. Kedua, sistem menampilkan data yang ingin diedit. 3. Pengguna mengedit data yang telah ditampilkan sistem. 4. Pengguna mengkonfirmasi data yang telah diedit untuk disimpan. 5. Sistem memvalidasi data yang telah diedit. 6. Sistem menyimpan data yang telah diedit. Dan 7. Sistem memberikan konfirmasi data yang diedit telah tersimpan. Skenario alternatifnya, yang pertama, pengguna memilih data yang telah disimpan untuk dilakukan proses edit. 2. Sistem menampilkan data yang ingin diedit. 3. Pengguna mengedit data yang telah ditampilkan sistem. 4. Pengguna mengkonfirmasi data yang telah diedit untuk disimpan. 5. Sistem memvalidasi data yang telah diedit. 6. Sistem memberikan konfirmasi data yang diedit mengalami kesalahan. 7. Pengguna memperbaiki proses edit kembali dengan benar. 8. Sistem memvalidasi yang telah diedit. 8. Sistem menyimpan data yang telah diedit. 9. Sistem memberikan konfirmasi data yang diedit telah tersimpan. Lanjut, nama use case hapus pengolahan data penjualan yang meliputi barang, supplier, pelanggan, dan transaksi. Skenario normalnya yaitu pertama, pengguna memilih data yang telah tersimpan untuk dihapus. 2. Sistem meminta konfirmasi dari pengguna untuk menghapus data. 3. Pengguna konfirmasi data yang telah dipilih untuk dihapus. 4. Sistem menghapus data yang ingin dihapus. 5. Sistem konfirmasi bahwa data yang telah dihapus. Lanjut, skenario alternatif yaitu pengguna memilih data yang telah tersimpan untuk dihapus. Kedua, sistem memberikan konfirmasi dari pengguna untuk data yang ada pilihan tidak ada. 3. Pengguna memilih data yang valid untuk dihapus. 4. Sistem memberikan konfirmasi pengguna data yang ingin dihapus. 5. Pengguna mengkonfirmasi data yang dipilih untuk dihapus. 6. Sistem menghapus data yang ingin dihapus. 7. Sistem mengkonfirmasi bahwa data telah dihapus. Lanjut, nama use case laporan pengolahan data penjualan yang meliputi barang, supplier, pelanggan, dan transaksi. Pengguna memilih pengolahan data yang ingin dibuatkan laporan. 2. Sistem melakukan validasi data untuk dijadikan laporan. 3. Sistem menerima persetujuan pembuatan laporan data. 4. Sistem mencetak laporan. Skenario alternatifnya yaitu pengguna memilih pengolahan data yang ingin dibuatkan laporan. 2. Sistem melakukan validasi untuk dijadikan laporan. 3. Sistem menolak untuk membuat laporan karena terjadi kesalahan. 4. Memperbaiki data yang ada hingga valid. 5. Sistem melakukan validasi data untuk dijadikan laporan kembali. 6. Sistem menerima persetujuan pembuatan laporan data. 7. Sistem mencetak laporan. Nama use case yaitu exit pengolahan data penjualan barang, supplier, pelanggan, dan transaksi. Aksi aktor skenario normalnya yaitu pengguna memilih untuk keluar dari aplikasi. 2. Sistem meminta konfirmasi dari pengguna yakin untuk keluar dan menyimpan data yang telah diperbarui dari aplikasi. 3. Pengguna mengkonfirmasi untuk keluar dan menyimpan data terbaru dari aplikasi. 4. Sistem menutup aplikasi. Skenario alternatifnya 1. Pengguna memilih untuk keluar dari aplikasi. 2. Sistem meminta konfirmasi dari pengguna yakin untuk keluar dan menyimpan data yang telah diperbarui dari aplikasi. 3. Pengguna konfirmasi untuk keluar dan tidak menyimpan data terbaru dari aplikasi. 4. Sistem menutup aplikasi dan tidak memperbaharui data tersimpan. Lanjut, inilah rancangan
Maka untuk rancangan use case diagramnya seperti ini bisa dilihat memiliki berbagai garis-garis yang mengarahkan sesuai dengan tujuannya. Lanjut, di sini kami merancang layout data barang, layout data supplier, terus kami juga merancang data pelanggan, data transaksi. Sekian dari saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.